Shalom, welcome to our program once again. Shalom, selamat datang kembali di dalam program kami. And so we want to be ready for the Word of God this morning on the character of God on lesson 5. Dan pada hari ini kita akan masuk dalam pengajaran yang ke-6 mengenai karakter Allah. And so I pray you are excited and ready for the Word of God. Dan saya berdoa supaya saudara juga bersemangat sekali dan siap untuk firman Tuhan. And welcome everyone. Dan selamat datang kembali pada saudara yang sedang masuk atau bergabung di dalam channel kami. So we pray. Dan mari kita berdoa. Father, we thank you for your goodness and your mercy, God. Bapa kami mengucap syukur sekali lagi untuk kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu Tuhan. We pray for wisdom and understanding to come upon everyone that listens, Kami berdoa untuk hikmat dan pengertian turun di atas umat-Mu yang sedang mendengarkan, so that they will know even more about your character, sehingga mereka bisa lebih lagi mengenal dan memahami mengenai karakter-Mu, so that we can walk in line with your pattern and your ways. sehingga kami juga bisa berjalan sejalan dengan jalan-Mu Tuhan dan juga dengan firman-Mu. And so Father God, we thank you. Dan Bapa kami mengucap syukur. We ask you to anoint your servants, Kami berdoa untuk Tuhan Kau mengurapi hamba-hamba-Mu, and let every word that proceed out of their mouth be only of you. ya, sehingga segala sesuatu yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau saja. In Jesus' mighty name we pray. Dan di dalam nama Yesus kami telah berdoa. And everyone that believes Dan say setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Amen. So praise the Lord. If you have somebody next to you, your family there, say, all be ready to be blessed. Dan jika saudara ada kiri kanan saudara, tetangga saudara, katakan kepada mereka dan siaplah untuk diberkati. And so this morning we want to talk about the character of God, lesson number 5. Dan sekali lagi pada hari ini kita bicara mengenai karakter Allah, pengajaran yang kelima. And so we want to go through some of the names of God. Dan kita akan masuk kepada beberapa nama Allah, And so we will understand His character in those areas. sehingga kita juga bisa mengerti, memaknai karakter Allah dari nama-namanya. And so first one is called Jehovah Rapha. Yang pertama kita akan membahas mengenai Jehovah Rapha. Jehovah Rapha, which means I am the Lord who heals. Ya, Jehovah Rapha yang artinya bahwa akulah Allah yang menyembuhkan. And so in Exodus chapter 15 and verse 26, Kita lihat di dalam Keluaran 15 ayat 26. and the Bible said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals. Keluaran 15 ayat 26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amen. So remember, if we honor God, if we keep the Word of God, and we read the Word of God and His commandments, God will protect us and He will not allow any sicknesses or disease to come upon us. Jadi ingat sekali lagi bahwa jika kita memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya dan mentaati setiap ketetapannya, maka Tuhan sendiri akan melindungi kita dan tidak menimpakan kepada kita penyakit manapun, karena Dialah Allah yang menyembuhkan. Amen. And so if you are just saying you are righteous and you are walking faithfully and you holding everything and you are saved, remember God wants to glorify His name and He will heal you because He is the Lord that heals. Dan ingatlah sekali lagi, jika saudara adalah orang yang saleh, orang yang berjalan benar di hadapan Tuhan, dan jika saudara ada sakit penyakit, jangan khawatir, karena Tuhan sendiri akan menyembuhkan saudara. Secondly, there are many names of God in the Old Testament. Jadi ada banyak sebutan mengenai nama Allah di dalam Perjanjian Lama. We will go through a couple of them today. Dan kita akan melihatnya beberapa dari nama Allah. These are the following: Jehovah Jireh, Dan berikut yang pertama adalah Jehovah Jireh, the Lord our provider. yang artinya Allah yang menyediakan bagi kita. And then just now we read Jehovah Rapha, Lalu yang kedua yang telah tadi kita baca sebelumnya yaitu Jehovah Rapha.
the Lord our healer. yaitu Allah penyembuh saya. And Jehovah Nissi, Lalu ada Jehovah Nissi, the Lord our banner. yaitu Allah panji keselamatan saya. Jehovah Shalom, Lalu ada Jehovah Shalom, the Lord our peace. yaitu Allah damai sejahtera bagi kita. Jehovah Tiskenu, Jehovah Sitkenu, the Lord our righteousness. Allah kebenaran bagi kita. Jehovah Shammah, Dan Jehovah Shammah, the Lord is present. Allah yang maha hadir. So these 6 of the names that we mentioned, Jadi ini adalah 6 nama Allah yang kita sebutkan. under the new covenant, we understand it is God's will to heal everybody. Di dalam perjanjian baru, kita dapat mengerti dan memahami adalah kehendak Allah untuk menyembuhkan setiap orang yang sakit. So why is it not everyone receiving their healing? Tapi mengapa tidak semua orang menerima kesembuhan mereka? One more time, why is it that not everyone received their healing? Tapi mengapa tidak semua orang menerima kesembuhan mereka? Well, I guess because of a lack of understanding. Ya, saya rasa karena kurangnya pengertian atau kurangnya pemahaman. So the reason we see somewhat of an understanding in the Old Testament Karena sebabnya kita melihat sedikit pengertian di dalam perjanjian lama, is that because God is still the same, karena Allah adalah Allah yang tetap sama. people had a lack of understanding. Hanya manusianya, umatnya yang kurang pengertian. You follow what I'm talking about? Saudara bisa mengerti. So the reason we somewhat of an understanding in the Old Testament is because Jadi sebabnya kita melihat bahwa umatnya hanya sedikit pengertian yang umatnya peroleh dalam perjanjian lama, karena because God is still the same, Allah dalam satu sisi dia tetap Allah yang sama, but people had a lack of understanding. tapi umatnya memiliki kurang pengertian atau kurang pemahaman. The Old Testament saints did not understand the healing power. Jadi orang-orang kudus di dalam perjanjian lama tidak memahami akan kuasa kesembuhan. Why? Because Jesus had not yet gone to the cross yet. Mengapa? Karena pada saat itu Yesus belum datang untuk sampai di kayu salib. Or Jesus the healer had not died yet. Atau Yesus sebagai yang menyembuhkan belum mati di atas kayu salib. Those stripes were not placed on his back. Jadi bilur-bilurnya, bekas luka cambukannya belum dikenakan di atas bagian belakang punggungnya. Because by his stripes we are made whole. Karena di dalam perjanjian baru dikatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. So they did not have the knowledge that you have today. Jadi mereka pada kala itu belum memiliki pengetahuan seperti yang saudara miliki pada saat ini. We will go through some scriptures from the Old Testament on healing. Kita akan melihat beberapa ayat kesembuhan dari perjanjian lama. Old Testament scripture on healing in Genesis 20 and verse 17. Kita akan buka yang pertama di dalam Kejadian 20 ayat 17. And the Bible says, so Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his female servants. Then they bore children. Kejadian 20 ayat 17, lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelech dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Secondly, in Exodus chapter 23 and verse 25. Yang kedua di dalam kitab Keluaran 23 and verse 25. Ayat 25. I will take sicknesses away from the midst of you. Jadi Keluaran 23, 25 di sini dikatakan, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. So let's see what the scripture says. So you shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you.
Jadi Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. So that's a promise of healing. Dan itu adalah sebuah janji kesembuhan dari Allah. And verse 26 says, dan ayat yang ke-26 di sini dikatakan, and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, give ear to His commandments, keep all His statutes, I will put none of this disease on you, which I brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals you. Di ayat Keluaran 23 ayat 26. Yeah. Sebentar saya cek dulu. 15:26. Oh, Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. So here again we read again the very first scripture that we read earlier. Dan kita bisa melihat dari ayat pertama tadi yang kita baca sebelumnya. These are all the healing scripture, and in Deuteronomy chapter 7 and verse 12 to 15. Dan sekarang kita akan lihat di dalam kitab Ulangan 7 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Here the Lord will take away from all your here the Lord will take away from you all sicknesses. Dimana di sini Tuhan mengatakan bahwa Dia akan mengambil semua sakit penyakit di antaramu. So let's read the scriptures. In verse 12, then it shall come to pass, because you listen to this judgment and keep and do them, that the Lord your God will keep you with you the covenant and the mercy which He swore to your fathers. Ya, Ulangan 7 ayat 12, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. And He will love you, verse 13, and He will love you and bless you and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your grains and your new wines and your oil, the increase of your cattle and the offspring of your flocks in the land of which He swore to your fathers to give you. Ayat 13, Dia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. So verse 14, you shall be blessed above all people, there shall not be a male or female barren among you or among your livestock. Dan 14, engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. So, and the Lord will take away from you all sicknesses and will afflict you with none of the diseases of the Egypt which you have known, but will lay them on all those who hate you. Ayat 15, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi Ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. And so here we see that, in every scripture God is actually healing everything. Dan kita bisa melihat di dalam ayat-ayat ini bahwa Allah itu menyembuhkan segala sesuatu. Your male, your female, your cattle, your hands are blessed, your lands are healed. Dan akan dikatakan laki-laki dan perempuan akan disembuhkan, bahkan juga para hewan-hewan ternak dan juga tanah maupun negeri mereka disembuhkan. So God is a good God, and God is a blesser, and He is a healer. Jadi Allah itu ada Allah yang baik, Dia ada Allah yang memberkati, dan Dia juga ada Allah yang menyembuhkan. So awesome. And then He says finally, He says in the last scripture, He says, the terrible disease, the Lord will take away from you all sicknesses. Dan bahkan di dalam ayat yang terakhir tadi kita baca, di sini Tuhan mengatakan Dia akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. So those who hate you, or those who hate you means
those people who do not follow according to the will of God, and those who do not love one another, or those who do not walk according to His patterns or according to His commandments, those people can be inflicted. Dan tetapi juga di sini di satu sisi yang lain ditekankan ada perkataan orang yang membenci engkau. Ini maksudnya adalah orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ataupun juga orang yang tidak bisa rukun hidup dalam satu dengan yang lain dalam kerukunan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa wabah ataupun celaka bisa menimpa orang-orang seperti ini. So in the book of Psalms chapter 103 verse 2 and 3, dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai ayat 3, here he speaks about who heals all your diseases. ini bicara mengenai Allah, Dia yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Let us look in scripture. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. And who forgives all your iniquity, who heals all your diseases. Dan ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. And then you want to look into Jeremiah chapter 30 verse 17. Dan kita juga akan melihat di dalam Yeremia 30 ayat yang ke-17. But I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord, because you are called an outcast, Zion for whom no one cares. Yeremia 30 ayat 17, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. So here the Lord says, I will heal your wounds. Dan di sini ditekankan sekali lagi bahwa Tuhan mengatakan bahwa aku akan mengobati luka-lukamu. So people, those of you who are sick, you should get into all these scriptures, get your life right with God, make sure there is nothing that blocks that healing from you. Jadi bagi mereka yang sakit, saudara kemudian bisa membaca ayat-ayat ini dan berdoa dan percaya sehingga tidak ada halangan untuk saudara bisa menerima kesembuhan dari Tuhan. Make sure there is no sin. Dan pastikan tidak ada dosa di situ. Make sure there is no unforgiveness. Pastikan juga tidak ada ketidakpengampunan di dalam hati. Make sure you are clean, ready to receive that purity, that righteousness of God, the healing virtues of God. Dan sehingga kita memastikan bahwa diri kita bersih dan diri kita tahir di hadapan Allah, sehingga kita bisa menerima kuasa kesembuhannya di dalam kehidupan kita. And let us look at Psalms 107 verse 19 and 20. Kita buka di dalam Mazmur 107 ayat 19 sampai ayat 20. Then they cried to the Lord in their trouble, and He saved them from their distresses. Ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Then in verse 20 he says, He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. So He sent out His word and healed them. Jadi Allah mengirimkan, menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka. You and I have the word of God with us on a book. Dan saudara sekarang telah memiliki firman Tuhan yang ditulis dalam bentuk Alkitab, buku. But we are so lazy to read that book. Tapi banyak orang malas untuk membaca Alkitab tersebut. Or we read what we want to read. Atau kita memilih apa yang kita mau baca saja. But why not? If we embrace the commandments of God, means we read the entire Bible in a year round, and we read and study the word, and our body will be healed. Tapi juga seharusnya bagaimana kita bisa membaca Alkitab ini, bahkan juga ada bacaan Alkitab setahun. Kita merangkul seluruh kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan itu sendiri menyembuhkan kita. Okay, one more scripture on this in Jeremiah 33 verse 6. Satu ayat lagi mengenai hal ini di dalam kitab Yeremia 33 ayat yang ke-6. Nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security.
Yeremia 33 ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Who among us do not want to have abundant peace and security? Jadi siapa di antara kita yang tidak menginginkan kebahagiaan, damai sejahtera, bahkan keamanan dari Tuhan? And God says, I will heal my people. Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku akan menyembuhkan umatku. And you know, the soul must be healed in order for us to enjoy the prosperity of the Lord. Jadi jiwa kita harus dipulihkan, harus disembuhkan terlebih dahulu untuk kita bisa menikmati kelimpahan atau kemakmuran dari Tuhan. Not by your own mindsets or by your intellectual mind or by your own opinions or thoughts. Jadi bukan oleh karena pendapat kita sendiri ataupun pikiran kita sendiri ataupun juga kepintaran intelijensi kita sendiri. But we got to dig into the Word of God. Tapi justru kita harus menggali kebenaran firman We Tuhan. need to renew our minds. Sehingga kita bisa memperbaharui pikiran kita dengan firman-Nya. Transform the way we think. Dan mengubahkan cara kita berpikir. Think like our master, think like our king, think like our God. Dan berpikir seperti Tuhan kita, berpikir seperti Raja kita. So that we will have the mind of Christ. Sehingga kita bisa memiliki pikiran Kristus. That there will be health and healing to our bodies. Sehingga ada kesembuhan, kesehatan di dalam kehidupan, dalam tubuh jasmani kita. So that we are so sure in our God that there is always peace in our heart and there is security because God watches over us. Sehingga kita bisa memiliki satu kepastian, keyakinan dan jaminan di dalam hati kita bahwa di dalam Allah ada keamanan dan Allah selalu menjaga kita semua. So let me give you one more scripture. Hosea chapter 11 verse 1 to 3. Dan satu ayat lagi saya berikan kepada saudara di dalam Hosea 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. Ayat yang pertama, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Verse 2, as they called them, so they went from them. They sacrificed to Baal and burned incense to carved images. Ayat yang kedua, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. And verse 3, I taught Ephraim to walk, taking them by their arms, but they did not know that I healed them. Ayat yang ketiga, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. So it's so important to understand, to give glory to God, because God is the one that healed us. Dan penting untuk kita mengerti bahwa penting untuk kita juga untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan, bahwa Dialah yang menyembuhkan kita. You see, here is Jesus. Here the word of God says in verse 2, as they called them, so they went from them, and they sacrificed to Baal. Jadi di ayat kedua di sini kita dapat melihat, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku, dan mereka mempersembahkan korban kepada para Baal. I can't imagine why when people see the glory of God and how God delivered them, and they still can turn away from God and worship idols and carve images and making incense to them. Dan saya tidak mengerti bagaimana pada waktu itu umat Israel telah melihat perbuatan dan kemuliaan Allah yang begitu luar biasa, tetapi mereka masih berpaling dari Allah dan bahkan memberikan korban kepada para Baal. So here the scripture says they did not know I healed them. Dan di sini dikatakan, Tuhan sendiri mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa Allah yang menyembuhkan mereka. But the Lord heals. Tetapi Allah itu tetap menyembuhkan And take away all our sicknesses. dan telah mengambil semua sakit penyakit kita. So people of God, you must understand that the Lord is a healer. Dan umat Allah, saudara sekalian harus mengerti bahwa Allah adalah Allah yang menyembuhkan. So we must understand that the Old Testament healing was available
to the Old Testament saints. Dan kita juga perlu memahami bahwa kesembuhan di dalam perjanjian lama itu tersedia bagi setiap umat Tuhan atau orang-orang kudus dalam perjanjian lama. And sometimes they don't even know that God has healed them. Tetapi kadangkala mereka yang di dalam perjanjian lama tidak memahami atau tidak mengerti bahwa Allah lah yang menyembuhkan mereka. For us, we know because Jesus went to the cross and died for us, and by His stripes we were made whole. We were forgiven our transgressions. Tetapi bagi kita sekarang, kita mengerti dan memahami karena Yesus telah mati di kayu salib. Dia telah menebus kita dari dosa-dosa kita, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. And so people of God, and we can understand we are washed as white as snow, so we can come anytime to the Lord because He is our healer. Ya, sekarang kita mengerti karena kita sekarang telah dibasuh oleh darahnya, sehingga kita bisa datang kapan, setiap saat ke dalam tahta kasih karunia Allah dan menerima kesembuhan kita. So this morning we talk about the character of God, lesson number 5, but it's about Jehovah Rapha. Dan pada saat ini kita bicara mengenai karakter Allah, pengajaran yang kelima, topiknya adalah mengenai Jehovah Rapha. And the rest of the names of God we just give you, so you know there is a God that provides, that God is our banner, God is our peace, God is our righteousness, God is our presence. Dan begitu juga dengan nama-nama Allah lainnya yang tadi kita sudah sebutkan di awal, bahwa Dialah penyedia bagi kita, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menjadi panji keselamatan kita, Allah damai sejahtera, Allah kebenaran bagi kita, dan Allah yang maha hadir bagi kita. And so this morning we want to talk about God our healer. Dan pada pagi hari ini kita sedang berbicara mengenai Allah yang menyembuhkan kita semua. So praise the Lord, we are blessed and that we have a God that heals us. Dan puji Tuhan, kita diberkati karena kita memiliki Allah yang menyembuhkan kita. And so every time we experience God in different ways. Dan setiap saat, setiap waktu kita mengalami pengalaman bersama dengan Allah dalam cara yang berbeda. And we begin to know God. Oh yeah, He's like this and He's like this. And so we begin to know His character. Dan sehingga kita mulai terbuka mata kita dan kita mulai memahami, oh ya, Allah seperti ini, karakternya seperti ini. And so people of God, we have come to the end of our lesson this morning. Dan umat Allah, kita sudah selesai pengajaran kita yang kelima pada pagi hari ini. And so next week on Monday, we will continue lesson number 6. Dan hari Senin nanti kita akan melanjutkan pengajaran kita, pengajaran yang ke-6. Because this Saturday, we are going to pray for all those people who are having needs and going through suffering or situation or sickness or family or whatever things that they require us to pray. We are going to pray tomorrow live, and we pray that you will join us and come together and pray together, and let's believe Jesus for the miracle of Christ for each and every one of you. Karena besok ya hari Sabtu jam 10.30 kita ada ibadah doa dan terobosan, mana kami berdoa buat setiap permohonan doa saudara, dan kita percaya buat mujizat Tuhan, buat kuasa Tuhan bisa terjadi dalam setiap permohonan doa yang saudara sampaikan. So people of God, even it's not late, you can write it down anytime now until tomorrow. Even if you remember and you got something, you can still put it online and we can see live. And we will still pray for you. So let's come together and let's believe God for the supernatural of God to come and manifest His anointing, His presence, His healing power and breakthroughs. Dan umat Allah, jadi belum terlambat, saudara masih bisa mengirimkan permohonan doa saudara. Atau jika saudara teringat akan orang lain, saudara juga bisa menuliskannya bagi mereka. Dan ingatlah supaya kita bersama-sama percaya akan manifestasi kuasa Allah, akan urapan Allah, bahkan kesembuhan, mujizat yang terjadi pada saat kita berdoa besok pagi jam 10.30 di hari Sabtu. Amen. So praise God that we have end our meeting today, and let us pray. Dan puji Tuhan, kita selesai pengajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. So Father, we just thank you for your goodness and your mercy. We thank you about Jehovah Rapha this morning. Dan Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan buat belas kasih-Mu Tuhan, dan kami juga mengucap syukur akan pemahaman mengenai Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rapha. And not only Jehovah Rapha, Jehovah God my provider, God is my deliverer. Oh, what a wonderful God you are.
Dan bukan hanya mengenai Allah yang menyembuhkan, tetapi juga Allah yang beserta bagi kami, Allah yang menyediakan bagi kami, dan begitu banyak lainnya, begitu luar biasa bagi kami Tuhan. And so we pray, God, that you will bless each and every one of them this morning. Dan kami berdoa biarlah Engkau sendiri memberkati setiap orang yang sedang menyaksikan pada pagi hari ini. And let the heavens be open unto them. Dan biar pintu surga dibuka bagi mereka. And let the showers of your love pour upon them. Dan biarlah Engkau sendiri mencurahkan hujan kasih-Mu di atas kehidupan mereka. And let your breakthrough come. Dan biarlah terobosan-Mu datang dan terjadi. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. What a wonderful God we have. Allah yang luar biasa yang kita miliki. I will see you tomorrow at 10:30. Dan saya mengajak saudara untuk bersama-sama dengan kami bergabung jam 10.30 Let besok. us pray together and believe God for the miracle. Mari kita berdoa bersama dan mari kita percaya bersama-sama juga untuk mujizat Tuhan terjadi. And next week we continue lesson number 6 on character of God. Ya, dan minggu depan kita akan terus melanjutkan pengajaran mengenai karakter Allah. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihi saudara. And we love you too. Dan kami juga mengasihi saudara. Bye bye for now. Dan sampai kita berjumpa kembali.